Hey guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audible. Dan kali ini gue mau bahas tentang 3 tugas berat Hansi Flick di Barcelona. Seperti yang lo udah tahu ya, bahwa Hansi Flick akan menggantikan Xavi Hernandez untuk menjadi manajer Barcelona di musim 2024-2025 dengan kontrak 2 tahun. Sebenarnya kontraknya setahun, tapi setahunnya lagi tuh dia opsional gitu kan. Kenapa sih mau dinilai dulu? Karena kinerja dia selama semusim ini di Barcelona kayak gimana. Tapi masalahnya, siapapun datang ke Barcelona sebagai manajer tentu punya banyak sekali PR yang harus diselesaikan. Nah, buat Hansi Flick ini ada 3 nih yang harus dia beresin di Barcelona. Yang pertama yaitu mencari pemain yang tepat untuk filosofi permainannya. Nah, pemain yang tepat itu pertama-tama dia harus ngisi pos-pos yang memang kurang kualitas di situ. Yaitu pertama menurut gue ya, back kiri. Jadi setelah si Jordi Alba itu pergi, itu nggak ada lagi back kiri Barcelona yang benar-benar outstanding. Jadi mereka tuh punya Marcos Alonso yang nggak pernah dipakai sama Xavi. Ada Joao Cancelo, pemain pinjaman dari Manchester City yang ditaruh back kiri, padahal dia sebenarnya back kanan. Sama Alejandro Balde yang jarang banget main musim 2023-2024 kemarin kan. Nah, sekarang pilihannya si Flick gini, mereka mau maksimalin Marcos Alonso sama Balde sebagai back kiri, atau mending cari back kiri lain yang lebih bagus. Kalau menurut gue sih cari aja back kiri lain yang lebih bagus, yang mumpung sekarang harganya masih belum mahal. Kalau menurut gue, yang paling tepat itu adalah Miguel Gutierrez. Miguel Gutierreznya si Girona ya. Jadi dia cukup bagus dalam bertahan sama maju. Dia juga bagus juga punya umpan silang, dia punya visi permainan, dia juga punya speed. Jadi Miguel Gutierrez ini punya lah potensi untuk jadi pemain Barcelona yang oke gitu kan. Tapi kalau mau agak mahalan sedikit, kalau menurut gue ya, itu Alejandro Grimaldo. Ya, ini pemain La Masia nih. Grimaldo itu aslinya tuh kan jebolan La Masia yang dia main di Valencia, terus dia ke Benfica, sekarang di Bayer Leverkusen. Kalau Barcelona punya uang, mending beli Grimaldo. Karena Grimaldo punya visi permainan, secara nyerang dia bagus, dia bisa free kick, crossingnya oke, jadi umpan-umpan matangnya dia tuh bisa dimakan sama penyerang, dan dia juga bisa koordinasi sama pemain-pemain di depannya dia, di gelandang sama di 3 di depan. Udah gitu, Grimaldo itu tuh main di Jerman kan, jadi dia paling nggak ngerti lah filosofinya si Hansi Flick tuh kayak apa. Yang kedua menurut gue tuh adalah striker. Lu nggak bisa ngandelin Robert Lewandowski ya. Dan untuk ngandelin Vitor Roque sebagai backupnya kayaknya enggak deh. Atau mungkin nih anak mesti dikasih kesempatan lagi karena dia baru datang Januari kan. Jadi kita belum benar-benar tahu kualitasnya dia karena dia masih tahap adaptasi mungkin di Spanyol gitu. Tapi yang jelas nggak bisa ngandelin Lewandowski terus karena usia dia udah 35. Jadi mendingan cari striker. Nah, striker yang cocok kalau menurut gue itu Artem Dovbyk. Ini lagi-lagi pemain Girona ya. Tapi Dovbyk itu kan pertama dia top skor La Liga loh. Tahu kan top skor La Liga 2023-2024 siapa? Artem Dovbyk. Jadi bukan pemain Madrid, bukan pemain Barcelona, bukan pemain Atletico, tapi pemain Girona, yaitu Artem Dovbyk. Itu musim pertamanya dia di Spanyol dan cukup bagus ya, 24 gol, not bad lah untuk striker yang baru datang dari Ukraina ke Spanyol gitu kan. Nah, kenapa enggak nih untuk dicoba Barcelona mumpung sekarang harganya belum mahal. Kenapa? Pertama, dengan status dia top skor La Liga aja itu udah bisa jadi bikin harga dia mahal. Yang kedua, kalau misalkan dia main bagus di Euro, nah itu bisa tambah mahal lagi tuh. Jadi kalau mumpung belum mahal nih, mendingan dibeli aja si Artem Dovbyk buat jadi tandem atau pesaing Robert Lewandowski atau pengganti misalkan si Lewandowski dicabut ya di musim 2025 nanti gitu. Sama satu lagi menurut gue itu ya mungkin back kanan kali ya, karena nggak bisa ngandalin Jules Koundé terus-terusan dan belum tentu Cancelo dipermanenin. Kalau Cancelo dipermanenin itu nggak masalah ya kan, apalagi si Barcelona masih punya Hector Ford ya sebagai backup di kanan, ya dia oke lah, potensial lah kalau menurut gue ya. Cuma
Ya, untuk bek kanan senior, ada Koundé sama Cancelo menurut gue udah cukup. Tapi kalau misalkan Cancelo nggak dipermanenkan, nah mereka harus cari bek kanan. Nah, buat gue nggak tahu nih bek kanan yang bagus tuh siapa sekarang ya. Karena pasarnya lagi nggak banyak ya. Cuma yang jelas nggak bisa bergantung sama Jules Koundé. Nah, yang kedua, PR-nya si Hansi Flick adalah dia butuh waktu untuk menerapkan filosofinya dia sebagai pelatih asal Jerman dengan filosofi high pressing, counter attack cepat, ya kan, direct football, sama Barcelona yang memang punya filosofi dari Johan Cruyff, yaitu filosofi tiki taka, ya, oper bola pendek dari satu lawan ke lawan lainnya. Sebenarnya kalau dia mau mempelajarin sistemnya Pep Guardiola dulu, dia bisa tuh menggabungkan antara high pressing sama tiki taka. Karena waktu Pep megang Barcelona, itu kalau gue lihat mereka itu benar-benar mainnya tuh kalau pemain lawan yang megang bola, pressingnya itu tinggi banget. Tapi begitu mereka yang nguasain bola, Barcelona yang nguasain bola, itu operannya tuh smooth banget ya. Karena kebetulan punya Xavi, Iniesta, sama Busquets, sama Messi pada saat itu ya. Jadi bisa aja smooth. Nah, tapi untuk Flick nih, dia pelatih Jerman pertama. Terus dia nggak bisa bahasa Spanyol, ya kan? Nah, gimana tuh dia bisa nerapin filosofi permainannya kepada pemain Barcelona? Tentu butuh waktu. Jadi jangan heran kalau Barcelona tuh nggak konsisten ya di awal-awal ya. Karena pasti ada adaptasi antara Flick dengan Barcelona dan juga pemainnya. Gitu. Nah, yang ketiga nih, itu adalah memegang kendali ruang ganti. Nah, nggak gampang ya untuk megang kendali ruang ganti di klub sebesar Barcelona dengan banyaknya bintang dan ego. Even seorang Xavi Hernandez aja tuh nggak benar-benar bisa megang ruang ganti karena beberapa pemain yang nggak suka sama si Xavi ini kan. Permainannya tuh kok berubah-berubah, susunan line up-nya kok ngaco gitu kan. Dan ya mengalami hasil buruk gitu kan ya. Kalau mengalami hasil buruk mah kayak gini-gini bisa kejadian, kecuali kalau dia menang-menang terus gitu. Tapi memang mengendalikan ruang ganti klub sebesar Barcelona bukanlah hal yang mudah. Mungkin Flick bisa melakukannya di Bayern Munchen karena ya itu adalah klub dari liganya dia gitu kan. Bisa bahasanya. Terus para pemainnya beberapa yang main sama Hansi Flick di Piala Dunia 2014. Jadi adaptasi Flick sama Bayern Munchen tuh smooth gitu. Meskipun datangnya di tengah-tengah musim ya. Tapi kalau sama Barcelona ini agak beda ya kan. Pertama bahasanya aja udah bukan bahasanya dia. Either bahasa Spanyol atau bahasa Catalonia. Terus di Barcelona kan banyak yang namanya ego gitu kan. Ego-ego pemain muda. Dan juga gengsi ya. Gengsi yang harus dipertaruhkan. Harus menang, dituntut untuk dapetin trofi setiap tahunnya. Nah, itu yang sulit itu tuh. Jadi Hansi Flick ini butuh waktu untuk memegang ruang kendali, menerapkan filosofi, dan mencari pemain yang tepat untuk mendukung filosofinya si Hansi Flick ini selama nanganin Barcelona. Kira-kira apakah Hansi Flick bakal sukses di Barcelona? Apakah Barca ini akan menjuarai sesuatu, entah La Liga, Copa del Rey, atau bahkan Liga Champions? Nah, mungkin lo bisa tulis di kolom komentar di bawah. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kasih komen di bawah ya. Kita diskusi aja mengenai Hansi Flick di Barcelona ini kayak gimana. Terus jangan lupa ya, subscribe channel Audible, nyalain loncengnya buat dapetin video baru dari channel Audible, karena kita akan bahas banyak banget topik-topik sepak bola, ya analisis taktik, review pertandingan, isu-isu yang terkini, dan semuanya dengan konsep yang sangat minimalis. Oke, kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya, dan ucapin bye-bye.